Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 1 Masehi di wilayah Palestina. Ibunya adalah Maryam binti Irman. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ayah. Hal ini merupakan keistimewaan sekaligus kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Maryam sangat terkejut dan takut karena malaikat datang menghampirinya. Ia mengira malaikat tersebut bermaksud jahat, namun malaikat itu berkata, "Wahai Maryam, engkau tidak perlu takut. Aku malaikat Jibril utusan Allah. Aku membawa kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakanmu kepadamu seorang bayi laki-laki yang sangat cerdas." Dengan penuh heran, Maryam berkata, "Mungkinkah aku memperoleh anak sementara aku belum bersuami?" Malaikat Jibril menjawab, "Bagi Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu akan dengan sangat mudah dapat dia laksanakan." Setelah itu, malaikat Jibril pergi. Tidak lama kemudian, Maryam mengandung. Untuk menghindari ejekan orang, Maryam meninggalkan Baitul Maqdis. Pada saatnya, lahirlah bayi yang dikandung Maryam dengan selamat. Tempat lahir Nabi Isa alaihissalam bernama Betlehem. Maryam merasa gembira dan sedih. Gembira karena bayinya lahir yang selamat dan sehat. Sedih karena orang-orang pasti akan mencemooh bahwa anaknya lahir tanpa ayah. Tetapi tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup. "Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih. Tuhanmu telah mengalirkan air bawah telapak kakimu yang dapat engkau minum. Pohon karma yang ada di sampingmu berbuah masak. Goyangkanlah, nanti buahnya akan berjatuh. Makanlah. Jika ada orang datang menanyakan tentang peristiwa ini, katakan kepadanya, engkau sedang bernazar puasa, tidak akan bicara dengan siapapun." Kemudian Maryam bawa bayinya pulang. Melihat Maryam bawa bayi, mereka menanyakan tentang bayi itu. Menghadapi pertanyaan dan ejekan dari keluarga dan orang-orang sekitar, Maryam diam tidak menjawab. Ia hanya menunjuk bayinya, memberi isyarat agar menanyakan hal itu kepada bayinya. Mereka merasa dipermainkan oleh Maryam. "Bagaimana mungkin kami disuruh bertanya kepada bayi yang baru lahir itu?" kata mereka. Alangkah terkejutnya mereka ketika bayi mungil itu berbicara dengan suara lantang dan jelas. "Aku Nabi, memberikan keberkahan di mana aku berada. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan agar aku mengajarkan sholat dan membayar zakat, berbuat baik kepada orang tua, serta tidak menjadikan aku kasar dan kejam." Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul pada usia 30 tahun, memimpin kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel banyak mengubah tuntunan kitab Taurat. Kitab Taurat sudah tidak murni lagi. Banyak syairah diubah dan digantinya dengan syairah yang menurut kemauan mereka sendiri. Jika ada syariat di dalam Taurat itu bertentangan dengan perbuatan mereka yang tidak baik, lalu diubahlah syariah itu. Demikian kebiasaan orang-orang Bani Israel pada zaman-zaman Nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil artinya kabar yang baik, berisi ajaran untuk mengesankan Allah Subhanahu wa taala. Juga memberikan kabar akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah diangkat menjadi rasul, Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun, sedikit sekali bangsa Yahudi yang mempercayai untuk meyakinkan orang-orang kafir, dan sebagai bukti kenabian, Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat itu diantara lain dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan penyakit kusta, membuat burung dari tanah, mengetahui hal ikhwal orang lain, yang lain sebagainya. Akan tetapi orang Yahudi tidak mau percaya akan kerasulan Nabi Isa alaihissalam dan merasa iri hati karena mukjizat Nabi Isa alaihissalam melebihi keahlian mereka. Nabi Isa alaihissalam dituduh pengkhianat dan telah memecah belah kaum umat Yahudi. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam mendengar bahwa dirinya akan dibunuh. Nabi Isa alaihissalam pun bersembunyi di rumah yang sunyi dan aman.
Tapi seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Ia memberitahu tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam kepada Raja Yahudi, yaitu Pontius Pilatus. Tentu saja orang-orang Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam langsung menuju tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Yudas Iskariot masuk lebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Yudas Iskariot, si pengkhianat itu, wajahnya diubah seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Begitu melihat Yudas Iskariot yang telah menyerupai Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi segera menangkapnya. Akhirnya Yudas Iskariot dibunuh dan disalib di bukit Golgota. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat ke langit.